dalam Kristus, kita bersyukur atas pertolongan Tuhan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita, di mana Tuhan telah memberikan kita kesempatan pada malam hari ini sehingga kita boleh bersekutu dengan Tuhan, kita boleh memuji menyembah Tuhan, dan saya melihat tadi pujian penyembahan kita sangat luar biasa, amin. Ya, satu hal yang kita syukuri bahwa kekuatan kesehatan Tuhan masih berikan bagi kita semuanya. Ya, itu yang perlu kita syukuri. Oleh sebab itu, malam hari ini mari kita renungkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan, di mana firman Tuhan ini yang selalu menguatkan kita. Tanpa firman Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi karena tuntunan daripada firman Tuhan, maka kita bisa melakukan segala sesuatu. Kita bisa bersekutu dengan Tuhan, bahkan kita bisa bekerja hanya karena tuntunan daripada kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu saya mau mengajak kita, mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Lukas, pasal yang ke-19, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Kitab Lukas pasal yang ke-19, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Sudah dapat semuanya, amin? Ya. Mari kita baca saling bergantian. Saya ayat yang pertama, dan Bapak Ibu nantinya ayat yang kedua, dan sampai ayat yang ke-10 kita saling bergantian. Judul perikopnya di sini dikatakan Zakheus. Ayat pertama, Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, saya memberikan sebuah tema buat kita pada malam hari ini, yaitu mendapatkan keselamatan daripada Yesus. Ya. Mendapatkan keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Keselamatan artinya kita bebas dari segala dosa-dosa. Kita bebas dari segala masalah-masalah yang kita hadapi, walaupun ada banyak masalah terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita bersama dengan Tuhan Yesus, maka keselamatan itu kita bisa dapatkan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, malam hari ini kita akan berbicara tentang Zakheus. Kalau kita memperhatikan yang namanya Zakheus, Zakheus adalah orang yang jahat. Zakheus adalah orang yang banyak melakukan kesalahan kepada orang-orang lain, kepada teman-temannya, kepada sekelilingnya, bahkan kepada Tuhan Yesus. Dia telah berbuat dosa di hadapan Tuhan.
Nah, satu hal yang perlu kita renungkan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, bahwa walaupun Zakheus, dia adalah orang yang sudah berdosa di hadapan Tuhan, orang yang sudah melukai hati Tuhan dengan perbuatan-perbuatannya, tindakan-tindakan yang ia lakukan, maka satu hal yang perlu kita garis bawahi, Zakheus tidak pernah mengeluh untuk bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Amin. Dia tidak pernah mengeluh, dan dia tidak merasa berdosa walaupun dia sadar dia adalah orang berdosa. Kebanyakan hari-hari ini umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan, dia merasa berdosa di hadapan Tuhan, tetapi dia tidak mau datang kepada Tuhan. Tetapi beda dengan Zakheus, dia sadar bahwa dia adalah orang berdosa di hadapan Tuhan. Namun satu tindakan yang ia lakukan dari dosa yang telah dia perbuat, dia tahu bahwa ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, segala dosanya pasti akan diampuni oleh Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, malam hari ini saya memberikan tema buat kita, yaitu mendapatkan keselamatan daripada Tuhan Yesus. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan keselamatan itu, saudara yang terkasih? Ada banyak orang hari-hari ini dia mau supaya dia diselamatkan, supaya dia mendapatkan berkat, supaya dia bisa menjadi orang yang berharga, supaya dia menjadi orang yang dipuji. Ada banyak, tetapi banyak mereka yang melakukan hal itu dengan keinginan-keinginannya sendiri. Dia berkata dan dia merasa bahwa ketika dia memberikan uang, ketika dia banyak uang, ketika dia banyak harta, dia akan mendapatkan keselamatan itu. Tetapi saya mau sampaikan pada malam hari ini, kita yang hadir di tempat ini, anak-anak Tuhan, kita perlu sadari supaya kita bisa mendapatkan keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita coba perhatikan ayat yang kedua. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Ada satu kalimat yang mengatakan dia berusaha, tetapi Zakheus gagal. Yang pertama yang kita perhatikan dalam kehidupan Zakheus untuk bisa mendapatkan keselamatan itu daripada Tuhan Yesus Kristus, yang pertama itu adalah dia punya kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Amin. Kerinduan, kemauan. Dia mau, walaupun dia berdosa, ketika dia mendengar bahwa Yesus akan datang, dia punya kerinduan. Kalau kita berbicara tentang kerinduan, adalah salah satu sikap manusia yang saat ini haus, lapar akan kebenaran firman Tuhan. Dia haus, dia lapar, dan dia berkata, saya mau minum air hidup itu daripada Tuhan Yesus Kristus. Ketika dia lapar, dia berkata, saya mau makan kebenaran firman Tuhan itu daripada Tuhan Yesus, supaya dia bisa kenyang, sehingga kebahagiaan itu terjadi dalam kehidupan. Satu, yaitu kerinduannya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ada banyak saudara-saudara kita yang di luar sana. Mereka berkata, Yesus, saya orang percaya Yesus, tetapi tidak punya kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Seperti yang saya sampaikan hari Minggu yang lalu, mereka adalah orang yang bijak, orang yang pintar untuk mencari alasan. Alasannya bukan main. Alasannya hari ini capek. Alasannya hari ini mau teremule. Alasannya hari ini mau terhili. Banyak.
Padahal ketika dia melakukan segala sesuatu pada hari ini, sepanjang hari ini dari pagi, siang sampai malam, semuanya hanya karena Tuhan Yesus. Kekuatan yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka tidak sadari bahwa itu adalah berasal daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita semuanya yang hadir pada malam hari ini, semuanya adalah orang-orang yang rindu, haus, lapar akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Yang kedua, saudaraku yang terkasih, ayat yang keempat di situ dikatakan, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat itu di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumah. Poin yang kedua, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, adalah kita harus tampil beda. Amin. Zakheus tampil beda enggak? Tampil beda. Dia tidak memikirkan dia pendek. Dia tidak memikirkan dari awalnya dia sudah gagal. Dia tidak pikirkan itu. Dia tidak memikirkan bahwa dia adalah orang berdosa. Tetapi ketika dia mendengar bahwa Yesus akan datang, dia tampil beda. Apa perbedaannya Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus? Ayat yang keempat, maka berlarilah ia mendahului orang banyak itu. Dia jauh lebih hebat. Dia jauh lebih kencang daripada yang lain. Dia melewati orang banyak. Ada begitu banyak yang datang kepada Tuhan Yesus. Tetapi dia lebih dahulu kepada orang banyak itu. Bagaimana dengan kita, saudara yang terkasih dalam Kristus? Apakah kita sudah beda daripada yang lain? Atau kita hanya sama dengan orang lain? Atau di sisi lain kita lebih di bawah orang lain? Tapi yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan dalam hidup kita pada malam hari ini, kita harus beda dengan yang lain. Amin. GSC Taman Bunga, Yes. anak-anak Tuhan, Yes. harus beda dengan yang lain. Amin. Walaupun kita sedikit malam hari ini, kita tidak melihat keadaan kita sedikit. Amin. Kita tidak melihat keadaan kita, oh saya hari ini tidak dapat apa-apa. Tapi satu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, mari kita tampil beda. Yang ketiga, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, poin yang ketiga, lalu ayat yang ke-6, lalu Zakheus segera turun menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Yang ketiga adalah Zakheus berkorban kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dia berkorban. Selain mengorbankan harga dirinya, dia tidak malu kepada orang banyak itu. Apakah orang yang banyak di situ adalah orang beriman? Adalah orang banyak di situ adalah orang yang percaya Yesus. Dia tidak memikirkan itu. Dia tidak merasa saya orang berdosa, saya tidak mungkin bergabung dengan orang banyak. Saya tidak mungkin bergabung dengan orang beriman. Dia tidak memikirkan itu. Dia korbankan harga dirinya. Selain dia mengorbankan harga dirinya, dia berkata, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang-orang miskin. Amin. Dia rela berkorban demi mendapatkan keselamatan. Nah, sehingga apa yang terjadi, saudara yang terkasih, ending daripada apa yang dilakukan oleh Zakheus, ayat yang ke-9, kata Yesus kepadanya,
Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Amin. Saya mau sampaikan buat kita malam hari ini. Malam ini juga, di tempat ini, keselamatan telah terjadi di rumah ini. Amin. Ya. Buat kita semua yang hadir malam hari ini, keselamatan telah terjadi dalam diri kita sendiri. Dalam keluarga kita telah terjadi keselamatan. Kenapa? Karena kita punya kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, saya percaya bahwa setiap kita adalah orang-orang yang punya iman yang kuat untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kita jangan pernah gagal, jangan pernah mundur untuk mengikut Tuhan. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita. Semalam saya dari Gunung Stoli. Saya berangkat dari Gunung Stoli jam 6 karena pertemuan kami lumayan lama, dan ketika saya di perjalanan, saya buru-buru di perjalanan dari Gunung Stoli sampai ke Babulato hanya 1 jam. Saya bukan kencang, tetapi kenapa saya berusaha. Ketika saya sampai di Babulato, saya coba telepon. Karena dari jam 6 saya sampai ke Babulato jam 7, saya telepon Wita. Saya bilang tolong tanya Pala Iya, yang pelayanan malam ini siapa. Dia sebutkan yang pelayanan. Ternyata pelayanan semalam itu wanita, bukan kaum pria. Yang saya kejar itu kaum pria. Karena saya pikir kemarin itu hari Selasa. Akhirnya saya kejar target supaya dalam 1 jam sampai jam 8 itu saya sudah sampai ke Nia Selatan. Ya. Jadi saya di perjalanan yang saya pikirkan itu ibadah kaum pria. Ya, saudaraku yang terkasih. Jadi puji Tuhan, begitu saya selesai telepon, baru saya sadar. Akhirnya saya nggak buru-buru lagi. Ya, dari Babulato saya nggak buru-buru, terlebih hujan deras apalagi malam. Ya, jadi saya pelan-pelan, akhirnya semalam saya sampai sekitar jam 10 lewat. Ya, jadi dalam pikiran saya bahwa ibadah kaum pria malam itu ada. Ya, jadi itulah yang namanya setiap kita juga kita harus memikirkan hubungan kita dengan Tuhan. Kita jangan lalai memikirkan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, demikian firman Tuhan buat kita malam hari ini. Dan saya yakin dan percaya bahwa firman Tuhan dan malam hari ini akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin.